Ya, jadi pada video ini kita akan membahas tentang biokimia sistem urinarius. Adapun beberapa sasaran pembelajarannya, yaitu pertama kita akan menjelaskan tentang morfologi dan fungsi ginjal, kemudian bagaimana fungsi ekskresi ginjal, fungsi regulasi ginjal, endokrin ginjal, dan fungsinya dalam proses metabolisme. Jadi kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagaimana morfologi dan fungsi ginjal. Jadi secara umum, ini mungkin kalian sudah pelajari di bagian anatomi, tapi secara umum unit fungsional ginjal adalah nefron. Di sini kita bisa lihat bahwa nefron terdiri dari corpusculus renalis, ductus proximal, tubulus proximal, loop of Henle, tubulus distal, serta ductus collectivus. Nah, nefron ini disebut unit fungsional karena pada nefron inilah terjadi beberapa fungsi ginjal. Yang pertama fungsi ekskresi, kemudian ada fungsi homeostasis, fungsi endokrin, serta fungsi metabolisme. Jadi fungsi ekskresi di sini intinya bagaimana peran ginjal untuk menghasilkan urin atau dan dengan kata lain itu meregulasi volume cairan tubuh serta bagaimana fungsi ginjal untuk meregulasi berbagai zat fisiologis maupun sisa metabolisme dalam urin. Kemudian yang kedua dalam fungsi homeostasis di sini adalah bagaimana peran ginjal dalam menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan asam basa maupun keseimbangan elektrolit. Yang ketiga pada fungsi endokrin, ada beberapa hormon yang diproduksi oleh ginjal dan kita akan bahas hormon-hormon ini. Jadi ada hormon renin, ada vitamin D teraktivasi atau kalsitriol, serta ada juga hormon eritropoietin. Yang terakhir adalah fungsi metabolisme ginjal. Jadi metabolisme di sini kita akan melihat peran ginjal dalam proses metabolisme asam amino maupun gluconeogenesis. Jadi kita masuk ke fungsi ginjal yang pertama, yaitu fungsi ekskresi. Jadi kalau kita melihat kembali anatomi dari nefron atau morfologi nefron, bagian pertama adalah corpusculus renalis, yang terdiri dari kapsula Bowman dengan glomerulus. Di sini banyak terjadi proses pertama, yaitu filtrasi, kemudian ada tubulus distal, tubulus proximal, kemudian loop of Henle, tubulus distal, dan ductus collectivus. Nah, 3 langkah pembentukan urin itu berlangsung di berbagai lokasi pada ginjal tadi, pada nefron. Jadi ada 3 tahap pembentukan urin, yaitu pertama ultrafiltrasi, kedua reabsorpsi, dan ketiga sekresi. Jadi ultrafiltrasi terjadi lebih banyak pada glomerulus, di mana darah yang masuk akan mengalami ultrafiltrasi untuk menghasilkan urin primer, atau kita sebut juga renal filtrate. Jadi renal filtrate ini dibentuk di glomerulus. Kemudian ada proses reabsorpsi yang kebanyakan terjadi pada tubulus proximal. Nah, karena kebanyakan zat yang difiltrasi itu akan diambil kembali oleh tubuh, ada sekitar 99% renal filtrate yang diambil kembali. Hal ini terjadi di tubulus proximal. Dan kemudian untuk proses sekresi terjadi pada tubulus distal, di mana filtrat yang sudah direabsorpsi tadi bisa mendapatkan tambahan zat sisa, kemudian terakhir akan disekresikan melalui urin. Nah, tahap ultrafiltrasi kita akan bahas satu-satu tahap ini. Yang pertama dengan ultrafiltrasi, jadi sifatnya tidak selektif. Artinya semua senyawa atau zat yang ukurannya kurang dari 65 kilodalton akan keluar dan masuk ke dalam renal filtrate sebagai urin primer. Jadi sifatnya sangat tidak selektif, karena ini tergantung dari permeabilitas glomerulus. Salah satu istilah penting yang kita perlu ketahui dalam tahap filtrasi adalah glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus, yang definisinya adalah jumlah urin primer yang dibentuk oleh ginjal dalam 1 menit. Dan berikut adalah nilai normalnya. Jadi untuk mengetahui fungsi ginjal dalam 1 menit ini, maka kita bisa mengukur beberapa marker yang ada dalam urin maupun ada dalam plasma. Karena jadi kita bisa mengetahui konsentrasi urin suatu zat dan konsentrasinya dalam plasma. Hal ini dengan itu kita bisa mengetahui laju filtrasi ginjal. Dan salah satu marker yang sering digunakan adalah kreatinin. Kita sebut kreatinin clearance, di mana kita bisa mengukur kreatinin urin serta plasma urin, dan ini bisa menandakan ada tidaknya gangguan pada ginjal atau bagus tidaknya laju filtrasi ginjal.
Ya, jadi setelah membentuk renal filtrate yang tidak spesifik tadi, maka ginjal akan kembali mengambil beberapa zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Dan proses ini kita sebut proses reabsorpsi. Dan ini kebanyakan terjadi pada tubulus proksimal. Nah, bagaimana cara ginjal mengambil kembali zat-zat yang masih dibutuhkan itu bisa melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, transportasi aktif. Jadi kita menggunakan pompa untuk mengambil kembali zat-zat seperti glukosa, asam amino, laktat, kalsium, natrium, dan kalium. Dan ini juga bisa terjadi secara pasif. Jadi ada beberapa ion yang bersifat negatif yang akan masuk kembali di reabsorpsi mengikut reabsorpsi dari ion-ion positif. Jadi ini adalah transportasi pasif. Kemudian ada juga proses osmosis yang digunakan secara pasif untuk mengambil kembali air, dan ada juga pinositosis yang cenderung digunakan untuk protein yang terlalu besar. Nah, kita akan melihat lebih lanjut reabsorpsi air. Jadi reabsorpsi air itu kebanyakan terjadi pada tubulus proksimal secara pasif melalui osmosis tadi. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kerja dari antidiuretik hormon yang bertujuan untuk meningkatkan reabsorpsi air. Jadi kalau kita kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon, maka ini disebut keadaan diabetes insipidus, di mana produksi urin sebagai konsekuensi bisa mencapai hingga 30 liter per hari karena tidak ada antidiuretik hormon yang meningkatkan recovery air. Jadi dengan kata lain, proses reabsorpsi itu terjadi melalui beberapa mekanisme dan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Contoh tadi, antidiuretik hormon yang meningkatkan reabsorpsi air. Contoh kedua adalah hormon kedua yang dapat mempengaruhi reabsorpsi adalah paratiroid hormon yang dapat meningkatkan reabsorpsi kalsium. Hormon ketiga adalah aldosteron yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan sebaliknya meningkatkan ekskresi kalium. Jadi kerjanya berlawanan antara natrium dan kalium. Kemudian ada juga atrial natriuretic peptide yang menurunkan reabsorpsi natrium, jadi berlawanan dengan aldosteron. Jadi ini adalah mekanisme reabsorpsi. Nah, setelah renal filtrate mengalami reabsorpsi, maka dia akan mengalami proses sekresi. Tapi sebelum dikeluarkan, biasanya akan mendapatkan beberapa tambahan zat sisa, lalu dikeluarkan sebagai urin akhir. Nah, urin akhir itu sifatnya seperti apa? Normalnya dibentuk sekitar 1-2 liter per 24 jam, dan ini sangat tergantung dari jumlah cairan yang kita konsumsi. Warnanya itu biasa kekuningan, tetapi sebaiknya tidak bersifat cloudy. Dan kemudian spesifik berat jenisnya itu bisa sekitar 1,01 sampai 1,025, dan ini agak bervariasi tergantung literatur. pH-nya itu sekitar 4,6 sampai 8, dan kebanyakan terdiri dari air serta sisa-sisa metabolisme dan juga elektrolit. Jadi secara umum kita bisa membagi komposisi urin menjadi komposisi organik dan inorganik. Jadi komposisi inorganiknya itu seperti elektrolit dan mineral, ya, ada kation dan ada anion. Yang paling besar komposisinya adalah klorida serta natrium. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat nilai normal klorida adalah 120 sampai 240 milimol per hari, sedangkan natrium adalah 100 sampai 150 milimol per hari. Jadi ini adalah dua komponen anorganik yang paling besar proporsinya di dalam urin. Ada pula komponen organik yang kita bisa temui dalam urin yang terdiri dari zat sisa metabolisme maupun zat fisiologis lainnya. Jadi zat sisa metabolisme itu adalah zat-zat yang terbentuk dari hasil metabolisme sehari-hari seperti urea, asam urat, dan kreatinin berikut nilai normalnya per hari. Kemudian zat fisiologis lain itu seperti glukosa, badan keton, dan protein dan berikut nilai normalnya per hari. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang zat-zat sisa metabolisme urin. Yang pertama adalah urea, yang kedua ada asam urat, dan yang ketiga adalah kreatinin. Kita mulai dengan urea atau ureum. Jadi urea ini merupakan hasil dari metabolisme asam amino. Dia sisa metabolisme. Dan kenapa urea dibentuk? Karena metabolisme asam amino itu bersifat toksik. Kita ketahui bahwa dalam proses metabolismenya, asam amino menghasilkan amonia.
amonia itu bersifat toksik sehingga harus dibentuk menjadi urea. Jadi kalau kita kembali ke pelajaran metabolisme asam amino, bila sudah siap di katabolisme, asam amino itu akan mengalami transaminasi menjadi zat intermediat alfa ketogutarat, dan inilah yang akan mengalami deaminasi oksidatif menjadi amonia yang toksik. Untuk itu amonia yang toksik harus dirubah menjadi urea melalui siklus urea. Proses ini berlangsung di dalam hati. Nah, setelah kita membentuk urea dalam hati, barulah urea itu bisa dikeluarkan menjadi ke dalam plasma. Jadi kalau masih amonia tidak bisa dikeluarkan ke dalam sirkulasi darah. Tapi kalau sudah menjadi urea, sudah bisa dikeluarkan ke dalam sirkulasi agar bisa masuk ke dalam ginjal dan keluar melalui urin. Jadi pada penderita gagal ginjal di mana ginjal tidak bisa memfiltrasi urea dengan baik, maka kadang urea ini bisa menumpuk di dalam sirkulasi dan menyebabkan keadaan yang disebut uremia. Zat metabolisme kedua adalah asam urat. Kalau tadi urea merupakan sisa metabolisme asam amino, asam urat adalah sisa metabolisme purin. Jadi purin kita ketahui adalah salah satu jenis nukleotida, dan contoh purin itu adalah adenosin dan guanosin. Yang penting kita ketahui dari asam urat itu sifatnya tidak larut air. Nah, bagaimana proses pembentukan asam urat itu sendiri? Jadi purin yang kita kenal dari bisa berupa adenosin maupun guanosin itu berubah menjadi santin terlebih dahulu, lalu akan dioksidasi melalui enzim santin oksidase menjadi asam urat. Nah, ekskresi asam urat ini dipengaruhi makanan juga. Jadi, kalau urea tadi dipengaruhi oleh jumlah protein dan asam amino yang kita konsumsi, produksi asam urat ini dipengaruhi oleh jumlah purin, adenosin, dan guanosin yang kita konsumsi sehari-hari. Oleh karena asam urat itu dipengaruhi diet, urea juga dipengaruhi oleh diet, maka keduanya kurang bisa mencerminkan laju filtrasi glomerulus secara konsisten. Nah, salah satu masalah dari asam urat adalah karena dia bersifat tidak larut, maka dia bisa mengendap, membentuk kristal ya, yang mengendap dan menyebabkan batu ginjal bila mengendapnya di ginjal. Kalau mengendapnya misalnya di persendian, yang ini kita bisa sebut dengan artritis yang disebabkan oleh asam urat atau artritis gout. Dan ini sering terjadi pada pasien yang terlalu banyak mengkonsumsi purin dalam diet sehari-harinya. Nah, zat sisa metabolisme yang terakhir adalah kreatinin. Kreatinin ini merupakan hasil akhir dari metabolisme energi yang ada pada otot. Seperti kita ketahui, metabolisme energi pada otot itu bisa dibantu oleh senyawa yang kita sebut kreatin yang dibentuk di hepar. Kreatin ini dalam konversinya menjadi kreatin fosfat, dalam siklus kreatin fosfat ini bisa menghasilkan energi. Nah, byproduct dari siklus kreatin fosfat adalah kreatinin yang kemudian bisa dikeluarkan oleh ginjal. Kreatinin ini cenderung tidak dipengaruhi oleh diet dan bersifat konstan relatif terhadap massa otot tiap individu. Oleh karena itu, kreatinin sering digunakan sebagai marker yang cenderung konsisten untuk mengukur laju filtrasi glomerulus. Nah, setelah membahas komposisi urin normal, kita memasuki komposisi urin yang tidak normal. Nah, contoh keadaan di mana urin tidak normal itu adalah pertama, glukosuria. Glukosuria berarti glukosa berlebih dalam urin, dan ini sering kita temukan pada pasien dengan diabetes mellitus yang memang kadar gula darahnya meninggi sehingga jumlah glukosa yang difiltrasi juga terlalu banyak. Yang kedua adalah proteinuria. Jadi proteinuria, protein berlebih dalam urin. Yang kita ketahui, urin yang bisa lewat di glomerulus itu hanya zat yang bisa lewat di glomerulus hanya yang kurang dari 65 kilodalton. Jadi biasanya protein kebanyakan tidak bisa lewat. Tetapi kalau misalnya karena ada beberapa keadaan ya yang bisa meningkatkan permeabilitas glomerulus, misalnya kelainan nefropati yang bersifat misalnya nefropati ginjal, maka ini menyebabkan glomerulus lebih besar permeabilitasnya sehingga banyak protein yang tadinya nggak bisa lolos dan kemudian menyebabkan proteinuria. Dan yang ketiga ada hematuria atau eritrosit berlebih dalam urin. Nah, sama mekanismenya proteinuria, tadinya sel darah merah nggak bisa lolos melalui glomerulus, tetapi karena mungkin permeabilitas glomerulus pada keadaan tertentu bisa meningkat jadi pada penyakit tertentu,
maka hematuri bisa terjadi. Mekanisme lain dari terjadinya hematuri itu bisa kena infeksi juga, ataupun kena batu di dalam traktus urinarius yang menyebabkan injury atau cedera sehingga terjadilah hematuria. Ya, yang keempat ada ketonuria atau badan keton dalam urin. Nah, ini kalau kita mendapat terlalu banyak badan keton dalam urin, artinya tubuh sedang menggunakan protein ataupun lemak sebagai sumber energi yang utama. Dan ini bisa pada pasien diabetes mellitus ataupun pada orang-orang yang sedang mengalami diet tinggi protein atau ketogenic diet juga biasa terjadilah ketonuria. Yang terakhir adalah bakteri uri atau bakteri yang berlebih dalam urin, sering disertai leukositori, dan kalau ada keadaan ini biasanya mengindikasikan infeksi saluran kencing. Nah, setelah membahas urin abnormal, kita lihat secara konkret apa contoh keadaan klinis yang diakibatkan oleh komposisi urin abnormal yang kronik. Contoh adalah batu ginjal. Jadi batu ginjal ini dibentuk oleh kelebihan mineral pada urin secara kronik sehingga terbentuklah pengendapan atau presipitasi. Jadi mineral terlalu banyak mengendap jadi batu. Nah, ini kebanyakan batu itu disebabkan oleh garam kalsium, tapi bisa juga misalnya karena asam urat. Jadi ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang kurang konsumsi cairan atau berlebihan mengkonsumsi mineral. Atau misalnya dietnya terlalu tinggi asam urat, terlalu tinggi purin sehingga banyak asam urat. Nah, ini walaupun awalnya berawal dari pelvis renalis, tapi kalau sudah masuk ureter itu akan sangat nyeri, yang kita sebut nyeri kolik. Ya, jadi itu adalah fungsi ekskresi ginjal. Jadi bagaimana ginjal bisa mengeluarkan urin. Dan sekarang kita masuk ke fungsi kedua. Jadi fungsi ginjal dalam menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Ada keseimbangan asam basa dan keseimbangan elektrolit. Kita mulai dengan keseimbangan asam basa. Jadi selain paru, ginjal juga berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Tapi bedanya kalau paru dia bersifat lebih cepat, sedangkan ginjal responnya lebih lama tapi bersifat lebih permanen. Ada 3 mekanisme yang digunakan ginjal untuk menjaga keseimbangan asam basa. Yang pertama, dengan melakukan ekspresi proton, hidrogen, dan juga melakukan reabsorpsi karbonat. Dan kedua adalah dengan buffer protein, dan ketiga dengan buffer fosfat. Ya, kita masuk dengan mekanisme pertama, yaitu bagaimana cara ginjal menjaga keseimbangan asam basa melalui pengaturan ekspresi proton dan reabsorpsi bikarbonat. Jadi ingat, kelainan asam basa itu bisa berupa asidosis, terlalu asam, ataupun alkalosis, tubuh terlalu basa. Nah, kita ambil, dan untuk itu ginjal dapat merespon dengan cara meningkatkan sekresi H+, atau meningkatkan konservasi H+. Dia menyimpan H+, tergantung keadaannya. Kita ambil contoh keadaan asidosis. Jadi pada keadaan asidosis, cara ginjal mengkoreksi keadaan asidosis. Jadi kalau ada asidosis ya, plasma darah terlalu asam, maka ginjal harus membantu membuat plasma menjadi lebih basa. Caranya, ginjal akan mengambil karbon dioksida yang ada dalam sirkulasi dan bersama bersama air ini akan bergabung dengan kerja enzim karbonat anhidrase atau dehidratase, ini akan menghasilkan karbonat. Karbonat ini dikembalikan ke plasma karena karbonat sifatnya basa. Jadi plasma membutuhkan karbonat. Jadi ginjal akan membentuk karbonat untuk plasma melalui uptake karbon dioksida. Nah, hasil samping adalah H+. Nah, proton ini harus dikeluarkan, tetapi untuk mengeluarkan proton ke dalam urin maka harus ditukar dengan natrium. Itu syaratnya. Nah, H+ yang sudah masuk ke dalam urin ini biasanya akan bergabung dengan senyawa lain agar bisa dikeluarkan. Tetapi dia juga bisa bergabung dengan HCO3 atau karbonat bebas yang kebetulan ada dalam urin. Mereka bergabung bersama membentuk karbon dioksida yang kemudian bisa masuk kembali ke plasma atau bisa masuk kembali ke dalam plasma dalam bentuk karbonat. Jadi intinya kalau ada asidosis, ginjal bisa membantu dengan cara membentuk lebih banyak H+ di dalam urin untuk dikeluarkan atau dengan meningkatkan reabsorpsi bikarbonat ke dalam plasma. Nah, jadi ingat kembali bahwa H+ ini sering berada dalam urin dalam keadaan bebas. Kita masuk ke dalam sistem buffer protein. Dalam sistem buffer protein,
Intinya, ginjal akan membantu mengeluarkan H+ bila tubuh dalam keadaan asidosis melalui hasil samping metabolisme asam amino. Contoh, asam amino glutamin dalam ginjal akan dipecahkan menjadi glutamat serta amonia. Amonia ini bisa berdifusi secara bebas ke dalam urin. Di dalam urin, amonia bisa mencari proton H+, kemudian bergabung membentuk amonium. Amonium bila sudah ada dalam urin itu pasti dikeluarkan. Oleh karena itu, dengan buffer protein kita bisa membantu tubuh, ginjal bisa membantu tubuh untuk menghilangkan atau mengeluarkan kebanyakan asam. Ya, ketiga adalah sistem buffer fosfat, dan ini adalah buffer penting lainnya. Jadi di dalam buffer fosfat, sebelum kita bahas buffer fosfat, ingat kembali bahwa hidrogen bisa masuk ke dalam urin apabila ditukar dengan natrium. Nah, buffer fosfat ini berfungsi sebagai penyedia dari natrium ini. Nah, jadi senyawa awalnya adalah dinatrium hidrogen fosfat yang bisa menyumbangkan satu nitriumnya. Jadi di sini ada natrium 2, dia bisa menyumbangkan satu agar H+ bisa ditukar dan masuk ke dalam urin. Sisa natrium yang satu itu masih terikat dengan hidrogen fosfat dan kemudian akan bersatu dengan hidrogen proton untuk membentuk natrium dihidrogen fosfat yang kemudian dapat diekskresikan di dalam urin. Ya, jadi demikian ketiga mekanisme ginjal menjaga keseimbangan asam basa. Nah, sekarang bagaimana cara ginjal menjaga keseimbangan elektrolit? Elektrolit yang pertama adalah natrium. Nah, reabsorpsi natrium itu terjadi melalui transportasi aktif. Transportasi aktif ini bisa pada tubulus proximalis kebanyakan. Jadi ada 65% yang terjadi di dalam tubulus proximalis, 25% pada loop of Henle, 5% pada tubulus distal, dan 5% pada tubulus ductus collectivus. Ingat bahwa reabsorpsi natrium itu ditingkatkan oleh hormon aldosteron dan diturunkan oleh hormon ANP atau atrial natriuretic peptide. Elektrolit kedua adalah kalium. Jadi kalium itu ada dua mekanisme transportasinya atau regulasinya, bisa secara pasif bersama dengan natrium, jadi dia ikut bersama transportasi natrium, atau bisa juga secara aktif pada loop of Henle. Nah, ada dua sel yang berperan penting dalam regulasi kalium. Yang pertama adalah intercalated cell yang berperan penting untuk reabsorpsi kalium, dan ada juga principal cell yang berperan penting untuk sekresi kalium. Nah, sekresi kalium ini ditingkatkan oleh hormon aldosteron. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana fungsi endokrin ginjal. Jadi kita akan membahas bagaimana peran ginjal dalam melakukan sintesis beberapa hormon. Hormon yang pertama adalah hormon kalsitriol. Hormon kalsitriol disebut juga dengan vitamin D yang sudah diaktifasi. Disebut juga dengan nama lain 1,25 dihidroksi kolekalsiferol. Rumusnya seperti ini. Nah, untuk membentuk kalsitriol, ginjal membutuhkan vitamin D. Vitamin D ini bisa kita ambil dari diet, atau bisa juga dari senyawa yang kita sebut 7-dehidrokolesterol. Jadi vitamin D di sini adalah bentuk tidak aktif, sedangkan kalsitriol di sini adalah vitamin D yang sudah diaktifkan. Nah, kita mulai, jadi kalau dari diet ini straightforward ya, langsung kita dapat vitamin D dari diet. Tapi kalau dari 7-dehidrokolesterol ini ada di dalam kulit. Jadi senyawa ini ada di dalam kulit kita. Dan ini untuk menjadi vitamin D harus dirubah dulu melalui proses fotolisis. Jadi oleh sinar matahari, 7-dehidrokolesterol dirubah dulu menjadi vitamin D3 yang tidak aktif. Dan di dalam ginjal, vitamin D ini akan diaktifkan melalui kerja enzim 1-alfa hidroksilase menjadi vitamin D aktif, atau disebut juga hormon kalsitriol. Nah, hormon kalsitriol ini bersama dengan hormon paratiroid akan bekerja untuk meningkatkan absorpsi kalsium di dalam darah dari intestin. Jadi, dia meningkatkan uptake kalsium di dalam intestin.
atau sistem gastrointestinal. Jadi penting sekali hormon ini untuk homeostasis kalsium. Nah, hormon kedua yang dibentuk oleh ginjal adalah eritropoietin. Hormon ini adalah hormon yang sangat penting untuk proses eritropoiesis atau pembentukan eritrosit. Kenapa? Karena eritropoietin itu di dalam sirkulasi akan masuk ke dalam sumsum tulang, kemudian merangsang stem sel atau sel progenitor yang ada dalam sumsum tulang agar dia berubah menjadi eritrosit. Jadi penting sekali untuk pembentukan eritrosit. Eritropoietin adalah hormon yang dibentuk di dalam ginjal, dan ginjal akan terangsang untuk membentuk eritropoietin bila ada keadaan hipoksia. Jadi bila mendeteksi bahwa oksigen sedang rendah, berarti kemungkinan sedang rendah transporternya ya, jadi sel darah merah sedang kurang, maka dia akan menghasilkan lebih banyak eritropoietin. Dan ini kebanyakan terjadi pada sel mesangial yang ada pada ginjal. Oleh karena itu, secara klinis, bila kita melihat pasien yang gagal ginjal, pasien tersebut sering mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Kenapa? Karena dengan gagal ginjal, maka produksi eritropoietin juga akan terganggu dan berkurang sehingga tidak banyak sel darah merah yang terbentuk. Terjadilah anemia. Nah, yang terakhir, hormon terakhir yang diproduksi oleh ginjal adalah hormon renin. Hormon renin ini adalah hormon yang perannya sangat penting dalam sistem yang kita sebut sistem renin-angiotensin. Ini adalah sistem yang berperan dalam regulasi tekanan darah. Kapan ginjal memproduksi renin? Apabila detektornya atau ada sensor di dalam ginjal yang merasa bahwa tekanan darah sedang rendah atau natrium sedang rendah. Dalam keadaan tersebut, dia akan terangsang untuk menghasilkan renin. Renin ini yang bertugas untuk mengkonversi senyawa angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 akan dirubah oleh ACE atau angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 lah yang akan menyebabkan peningkatan tekanan darah dan retensi natrium, sehingga tekanan darah bisa naik kembali. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi metabolisme ginjal. Jadi ada dua fungsi metabolisme ginjal yang penting untuk kita ketahui, yaitu bahwa ginjal berperan dalam gluconeogenesis, dalam metabolisme karbohidrat, serta dalam metabolisme asam amino. Kita masuk pertama dengan proses gluconeogenesis. Jadi mungkin di blok-blok sebelumnya kita lebih banyak membahas gluconeogenesis yang dilakukan di hepar. Tapi di sini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana peran ginjal sebenarnya dalam proses gluconeogenesis. Jadi bukan hanya hepar yang bisa melakukan gluconeogenesis, tapi ginjal juga. Nah, proses gluconeogenesis ginjal tapi itu berlangsung di tahap-tahap akhir. Jadi lebih pada keadaan starvasi. Jadi kalau kita lihat, kita bisa membagi metabolisme karbohidrat menjadi 5 fase. Dan fase pertama itu ditandai dengan metabolisme yang lebih banyak berasal dari glukosa eksogen. Jadi misalnya dari makanan. Nah, apabila cadangan makanan itu sudah kurang, masuklah kita ke fase 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, beberapa jam setelah turunnya glukosa eksogen itu biasanya dilakukan proses gluconeogenesis di hati, di hepar. Jadi hepatic gluconeogenesis itu pada fase 2 dan pada fase 3. Biasanya pada fase keempat barulah terjadi gluconeogenesis di dalam ginjal, dan ini biasanya pada hari kedua. Itulah fase 4 ada pada hari kedua. Jadi hari kedua setelah starvasi. Dan ginjal bisa menggunakan bermacam-macam substrat atau sebagai prekursor gluconeogenesisnya. Ada glutamin, bisa juga pakai laktat, gliserol, ataupun fruktosa. Yang kedua adalah peran ginjal dalam metabolisme asam amino. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa salah satu peran penting ginjal dalam degradasi asam amino dari dalam proses katabolisme asam amino adalah untuk membentuk urea agar bisa menghilangkan sisa-sisa metabolisme asam amino yang toksik. Nah, sekarang peran berikutnya adalah membantu sintesis atau anabolisme asam amino. Nah, ada beberapa asam amino yang produksinya dipengaruhi oleh ginjal. Contoh yang pertama adalah karnitin. Kita bisa lihat bagan produksinya di sini. Tapi secara umum ada beberapa contoh seperti asam amino karnitin dan ada juga arginin dari glutamin. Jadi
Karnitin dan arginin sama-sama dibentuk di ginjal atau dipengaruhi pembentukannya oleh ginjal. Jadi ingat bahwa ginjal itu tidak hanya berperan dalam katabolisme asam amino, tapi juga pembentukan beberapa jenis asam amino tertentu. Nah, sebagai kesimpulan, ginjal pertama memiliki fungsi ekskresi yang dilakukan melalui 3 tahap tadi ya, ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Dan ini kemampuannya kita bisa ukur dengan glomerular filtration rate. Adapun fungsi ekskresi dan terutama reabsorpsi ginjal itu dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti PTH, aldosteron, ANP, dan ADH. Adapun sekresi urin atau urin yang disekresikan itu kita bisa nilai untuk mencari ada tidaknya keadaan patologis. Nah, kemudian ginjal juga memiliki fungsi homeostasis untuk menjaga keseimbangan asam basa melalui 3 mekanisme tadi dan untuk menjaga keseimbangan elektrolit yang cenderung dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Fungsi ginjal yang ketiga adalah fungsi endokrin, yaitu berperan dalam pembentukan hormon kalsitriol, eritropoietin maupun renin. Yang terakhir, ginjal memiliki fungsi metabolisme dalam proses gluconeogenesis maupun metabolisme asam amino. Berikut adalah referensi yang bisa dibaca lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.